Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang terus-menerus Allah sampaikan kepada kita. Selanjutnya kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kemudian kita termasuk dan tergolong ke dalam kelompok umat Nabi kita yang kelak akan memperoleh syafaat, mendapat pertolongan dari Nabi kita tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar dan penonton dimanapun berada, semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, dan kita dalam suasana menjalankan ibadah, yakni berpuasa, menahan dari segala yang membatalkan, baik yang membatalkan puasa itu sendiri ataupun yang akan merusak, yang akan mengurangi nilai dari pahala puasa yang kita kerjakan. Tentu sebagai orang beriman yang menjalankan ibadah di Ramadan dengan penuh perjuangan, kita berkeinginan agar nilai ibadah kita tersebut mendapatkan penilaian maksimal, bahkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tentunya kita harus berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Bahkan bukan hanya berusaha dan berjuang, tetapi kita juga harus menjaga, bahkan berusaha terus bagaimana agar kita terlindung, terpelihara dari berbagai sikap, perilaku, perbuatan yang bisa menyebabkan pahala puasa kita itu berkurang bahkan terhapus. Karena tidak sedikit orang yang menjalankan ibadah puasa di Ramadan itu, mereka tidak mendapat apa-apa dari puasa yang mereka lalui dengan penuh perjuangan, selain dari rasa haus dan lapar yang mereka tahan. Kata Nabi, kam min shaim laisa lahul jaza illal atasi wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus yang mereka tahan. Kita hadirin tidak berkeinginan untuk mendapatkan bentuk puasa yang seperti itu. Kita berkeinginan setiap detik demi detik yang kita lalui dalam menjalani ibadah di Ramadan ini semua mendatangkan nilai kebaikan buat kita, karena memang kita berfikirnya baik, bahkan berbuatnya baik, berkatanya baik, berpenampilannya baik, bahkan bertindak dalam kategori terpuji, sehingga semua amal ibadah, perbuatan yang kita lakukan mendukung amal yang sedang kita kerjakan, dalam artian menambah nilai pahala dari ibadah yang sedang kita jalani. Andaikan ada orang yang pada saat berpuasa mereka berkata keji, mereka berkata yang tidak baik, mereka mengupat, mereka menggunjing, bahkan mereka berbohong, maka itu semua mengurangi nilai pahala dari ibadah yang sedang mereka kerjakan. Bahkan di dalam satu hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'ama wa syarabah." Rawahul Bukhari. Kata Nabi, siapa orang yang tidak meninggalkan berkata keji dan ia melakukan perbuatan itu di dalam kehidupannya, bahkan di saat dia melakukan amal itu,
Lalu Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaga yang dia tahan. Artinya, meskipun dia sedang berpuasa, maka Allah tidak akan nilai, tidak akan lihat pahalanya. Walaupun mereka sudah meninggalkan makan, sudah menahan minum, bahkan mereka tahan dirinya dari berbagai yang membatalkan, bahkan dari berbagai perbuatan yang akan mengurangi nilai-nilai kebaikan yang sedang mereka kerjakan. Kalau mereka di dalam menjalankan amal ibadah itu tidak menjaga lisannya dari berkata keji, dari berbohong, dari mengupat, menggunjing, menggibah, dan lain sebagainya. Jadi para penonton dan pendengar dimanapun berada, kita sebagai orang yang beriman, yang mengharapkan amal ibadah terutama dan teristimewa di bulan suci Ramadan ini, kita ingin agar ibadah yang sedang kita jalani ini mendapatkan penilaian berlipat ganda, bahkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berjuang betul, menahan betul, bersabar betul, meskipun ada pengaruh, meskipun ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang meskipun keji tapi mendatangkan di satu sisi berbagai keuntungan, lalu muncul pengaruh-pengaruh yang lain dari hawa nafsu, maka kita harus menjaga diri, jangan sampai terucap kebohongan, jangan sampai terlontar kata-kata keji ataupun berupa fitnah, adu domba dan lain sebagainya, karena kita sedang menjalankan ibadah. Jadi para pendengar dan penonton dimanapun berada, senantiasalah kita menjaga diri, jangan sampai ibadah yang sedemikian perjuangan kita luar biasanya, lalu hanya karena ucapan yang tidak terkontrol, karena kebohongan yang terkadang kita sadar sendiri bahwa itu sengaja kita lakukan, dan kita tanpa sadar mengorbankan nilai yang ibadah yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan amal ibadah yang sedang kita kerjakan ini amal ibadah yang benar-benar lillahi ta'ala, dan memang kita pahami betul bahwa berkata keji dapat merusak ibadah yang sedang kita lakukan, sehingga kita dapat menjauhi, menghindarkan diri. Bahkan mungkin selama menjalani ibadah di Ramadan ini, kita betul-betul menjadi orang yang berbicara seperlunya, bahkan menjauhkan diri dari berkata yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain atau membuat orang lain terluka, bahkan merasa kecewa. Demikian disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita dan dapat memberikan sesuatu pendorong buat kita untuk lebih berjuang menjaga ibadah yang sedang kita jalani. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.